cari tempat dan alhamdulillah nih bisa masuk. Demikian dulu. Jadi yang pertama tentu kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bersilaturahmi pada hari ini, itu luar biasa. Karena saya bisa berjumpa kawan lama yang tidak saya duga, ya. Bu Irhamiati, Mbak Irhamiati ini adalah, iya tadi udah langsung dikoreksi sama beliau, kami itu dulu antara 2 dan 3 di posisi Pusakaan Berprestasi Terbaik 2012. Nah, mungkin tadi dilihatnya di Provinsi Aceh itu ya pasti semuanya juara 1 gitu. Dan juga kepada Mbak Arda ya, yang saya pikir sangat luar biasa dan itu jadi branding pusakawan menurut saya di dalam aspek lain karena punya citra yang kami pikir sama nih, yang jadi berprestasi. Bukan mau bilang kita menjadi branding, tapi ada sesuatu yang dibawa sehingga itu yang menyebabkan awal daripada modal branding. Saya pikir seperti itu. Tadi Mbak Arda kan sambilan saya cari tempat, saya buka HP, dengar, dan saya pikir kita satu ide bahwa yang namanya branding itu nggak hanya merek. Jadi itu lebih lengkapnya kita ini. Dan salam hormat yang luar biasa adalah untuk Bapak Rektor, ya, Bapak Dr. Haji Aslam Nur, MA, yang ini adalah partner senior, termasuk keluarga juga ya, dan saya sangat salut dengan apresiasi beliau kepada bagaimana menjadikan perusahaan ini sebagai modal dan mengapresiasi menjadi bahagian dari berprestasinya Unmuha Aceh beberapa waktu yang lalu, dan saya pikir ini adalah hal-hal yang positif yang perlu dari seorang pimpinan. Berikutnya juga kepada moderator ya, Ami dan panitia tentunya, dan seluruh jajaran di Unmuha, dan juga untuk jadi koordinator forum rupanya ya, Mbak Ismiati, Arhamiati, untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Selamat dulu untuk Mbak Irhamiati. Baik, jadi untuk waktu saya, sama saya pikir sekilas tadi sudah disampaikan dengan Mbak Arda juga dan semuanya. Jadi izin ini saya share screen langsung ya, dan tentu saya sangat berharap kawan-kawan nanti bisa berpartisipasi untuk bertanya, karena ini kita diskusi aja sifatnya. Ya, jadi saya akan mulai dulu dengan ya. Ya, berbicara tentang, kan ada dua hal tadi, branding di era pandemi gitu. Jadi saya coba bicarakan tentang lebih jelas dulu sebenarnya bagaimana sih perpustakaan di era pandemi ini. Tadi sekilas sudah juga disampaikan sama ya pembicara sebelumnya. Jadi apa yang menjadi pandemic lesson learned yang bisa dibelajar daripada pandemi ini? Dalam konsep awal, secara prinsip bahwa itu dalam orang mencari ilmu pengetahuan ini atau universe of knowledge atau pengetahuan alam semesta, ya, kita menurut Wilson ini orang sudah berubah secara drastis. Coba kita perhatikan di sini dulu sebagai dasar perubahan, bahwa ada 3 lingkaran di sini, bahwa di lingkaran pertama itu adalah user life world, artinya lingkungan hidup kita. Itu yang sekarang ini dulu misalnya di kampung yang menjadi referensi adalah orang-orang tua dan juga panutan-panutan di desa. Itu orang dapat ilmu di situ. Yang kedua di kolom circle kedua itu information system. Di situ kita sebenarnya di perpustakaan atau pusat-pusat informasi. Di sini orang mencari ilmu, dan di situ kita ada mediatornya. Kitalah pustakawan ini yang menjadi mediator yang menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Dan dalam perkembangannya itu sudah berubah menjadi teknologi. Jadi kita istilahnya kalau di perpustakaan kan untuk sekedar sistem pencarian sudah ada opaknya misalnya. Dan di lingkup yang ketiga juga terjadi perubahan yang sangat radikal yang disebut information resources. Itu ya dari tercetak menjadi sudah printed, atau dari bahasanya dari manual menjadi digital gitu. Jadi ini sebagai pengantar saja untuk memberi perlakuan bahwa kita bahwa ini adalah perubahan konteks perilaku informasi manusia. Jadi berikutnya yang terbaru misalnya kita lihat di 2015, orang juga berubah, perilaku manusianya juga berubah. Lab Kaspersky misalnya melakukan penelitian, dan yang
menjadi menurut saya dua hal yang menjadi menarik di sini dan menjadi cikal bakal kenapa saya meneliti di S3 bidang ini. Itu ketergantungan orang pada media itu sudah sangat tinggi ya. 79% orang sudah sangat tergantung pada peralatannya. Dan yang paling mengejutkan juga ternyata hanya 21% orang sudah menggunakan alat sebagai memorinya. Ini sebagai pengantar saja menurut saya, nanti lengkapnya bisa dilihat di sini. Bagi pusakawan ini harus cepat tanggap, harus ditanggapi bahwa kita juga harus hati-hati nih, harus ada perubahan. Perubahan di dalam perpustakaan dalam era pandemi ini misalnya, kita tidak lagi menjadi langsung ya, menjadi mediator. Peran langsung pustakawan itu berkurang. Jadi offline-nya langsung in touch itu tidak lagi intensif. Ya, mungkin pergantian shift dan segala macam. Banyak yang dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan di berbagai tempat dengan berbagai caranya. Kemudian teknologi juga ini semakin meningkat pada era pandemi karena kita dijembatani oleh teknologi seperti hari ini misalnya ya. Sebenarnya kita tidak bisa jumpa langsung tapi teknologi lebih berperan. Sehingga ini adalah hal-hal yang kira-kira terjadi perubahan. Kemudian dari sumber tadi juga berubah yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin sudah duluan saya sampaikan, dari buku menjadi EE semuanya ya. Jadi ini berubah. Kemudian yang paling perubahan besar dan ini menjadi tantangan bagi kita sekarang adalah kan perubahan cara hidup dari dulu bertani sampai sekarang ini yang paling tinggi adalah Jepang ke 5.0 atau 5.0, di mana ini menarik bagi kita ketika teknologi sudah sangat berperan sehingga peran manusianya itu dianggap berkurang sehingga menjadi super smart society adalah yang diharapkan oleh Jepang, artinya menjadi masyarakat yang bisa mengontrol teknologi, yang bisa menggunakan teknologi sesuai dengan yang diperlukan. Bukan dia dikontrol oleh teknologi yang terjadi sekarang ini. Kita kurang tidur karena mungkin kebanyakan terpaksa ada berita-berita menarik, di HP punya aplikasi yang baru-baru dan seterusnya. Jadi ini diharapkan tidak terjadi demikian, tapi kita bisa tetap menjadi manusia yang mengontrol daripada teknologi itu sendiri. Jadi ini perlu saya pikir. Jadi inilah beberapa challenge di era digital sehingga kenapa nanti menjadi jawaban branding itu menjadi penting ya. Jadi tantangan di dunia digital ini kan ya semacam kalau saya sebut jadi medsos university. Jadi orang belajar di medsos bukan ada salahnya tapi ya jadi prodinya itu ada di Facebook ya, ada Instagram, ada WhatsApp. Jadi orang bisa pilih belajar dari apa saja dan ini bukan tidak menjadi resiko ketika Anda tidak menguasai dengan berbagai karakteristik dari alat yang kita gunakan. Itu menjadi challenge. Jadi akhirnya jangan sampai kita sekarang ini banyak ahli berpendapat tapi bukan berpendapat para ahli. Mohon maaf jika sedikit bising karena pertama di warung kopi ya. Jadi jika ada suara-suara lain yang masuk mohon disimak yang saya bilang aja, yang lain diabaikan gitu. Pakai filter soundnya. Jadi kita menjadi penting kenapa? Ya hoax lagi ya dan seterusnya. Jadi oleh karena itu ini nanti kita masuk. Kita menjadi pusakawan itu sekarang itu bersaing ya. Nah, ini cikal bakal menjadi kalau mau jadi branding. Meskipun seperti Mbak Arda tadi bilang, kita branding itu tidak hanya di penampilan atau dengan apa. Jadi blogger, vlogger, YouTuber, influencer itu ya, Instagramer, jadi selebgram, podcaster, itu adalah yang kalau kita hari ini orang mereka terkenal ya, itu karena menggunakan media ini gitu. Tapi itu sebagai alat. Ingat itu alat ya. Jadi itu bukan modal awal. Memang modal untuk ini adalah content creator. Kita harus pintar membuat kontennya ya. Kemudian kita mencari data yang memang valid, itu bagi pustakawan itu sangat penting. Jadi ini mengawali pengantar kepada bagaimana terjadi perubahan di dalam dunia kita hari ini. Baik. Jadi ada beberapa pelajaran penting yang menurut saya perlu kita ambil dari pandemi ini. Salah satunya para pihak pemustaka misalnya kan, itu ibadah ada di rumah sekarang, kerja di rumah, belajar di rumah, olahraga di rumah semuanya. Pustakaan tutup ya, situasinya terbatas, sistem teknologinya mungkin juga nggak jelas dulunya gitu. Jadi sumber informasinya dulunya mungkin tidak banyak karena kita hanya sebagai gudang. Bagi pustakawan juga mungkin kompetensi digital literasinya masih asal-asalan. Apakah secara teknis, apakah secara kemampuan bit literasi dalam pengertian kemampuan untuk menyeleksi, memilah, memilih, dan seterusnya. Termasuk yang terakhir kita sedang lakukan hari ini adalah virtual communication literasi, di mana kita harus bisa tampil melalui dengan Zoom dan banyak lagi, Meet dan berbagai macam.
Oleh karena itu kita harus menargetkan ini bahwa di era pandemi seperti ini pemustakanya harus terlayani dengan baik, tetap ya, layanan online harus diberikan. Ini sebelum masuk ke branding yang mau kita masukkan. Jadi kita harus tahu dulu ada perubahan apa sehingga kita harus tampil seperti apa. Jadi konsultasi bisa dilakukan online ya, training seperti ini, workshop dan webinar seperti ini. Jadi bisa dipikirkan juga apa go-live misalnya, apakah bisa dilakukan untuk pengantaran dan seterusnya. Di perusahaan juga ada lesson learn-nya, infrastruktur IT apakah sudah memadai atau belum. Jadi ini ternyata pandemi ini membuat kita, mungkin Pak Rektor dan seterusnya, oh ternyata peralatan IT yang dulu disampaikan oleh kawan-kawan mungkin menjadi tidak prioritas, sekarang harus menjadi prioritas ya. Jadi ambil positifnya dari pandemi ini, meskipun kita juga sangat prihatin. Jadi sumber informasinya harus digital, yang dulu mungkin tidak ada, sekarang harus diadakan. Jadi bagi pusakawan, nah ini menjadi kunci pembicaraan hari ini, kompetensi digital literasi kita itu bagaimana gitu. Pusakawan sudah oke atau belum? Ya, secara teknis juga harus siap. Secara yang saya sampaikan tadi semuanya harus disiapin untuk menghadapi perubahan ini. Kalau enggak jadi nggak ada modal untuk membuat citra yang akan kita bicarakan atau membuat branding yang akan kita bicarakan berikutnya. Oleh karena itu, saya pikir ya secara teknis kita mendapat kesempatan untuk mengevaluasi ya pelajaran dari pandemi ini, kesiapan teknis perusahaan kita apakah sudah cukup belum. Secara intelektual kita juga memberi banyak pengetahuan baru tentang bagaimana sih strategi melayani manusia atau pemustaka di era pandemi sekarang ini. Nah, kita udah dapat pelajaran. Secara emosi juga harus paham lesson daripada pandemi bahwa semangat berbagi informasi ini untuk melayani orang di tengah pandemi itu harus dihidupkan. Jadi harus lebih bersemangat untuk menjadi orang-orang yang punya niat untuk ini. Karena itu pada ujungnya kita berharap kita membuat kita sadar bahwa ketika Allah berkehendak, ya semua bisa ditutup, semua bisa ini. Tapi kita sebagai pelaksana atau pelaku menjalankan misi Iqra untuk kebaikan, ini menjadi suatu tantangan secara spiritual bagi kita untuk ini. Baik. Rewards about branding librarian. Nah, ini baru kita masuk. Maaf, cross check dulu nih. Banyak bisingnya nggak? Terlalu bising tidak? Siapa yang masih mute? Tidak, Pak. Oke ya, mohon dimaafkan lah ini karena di pinggir jalan lagi macet, jadi kebetulan truk lewatnya banyak. Oke, branding. Oke. Di slide keduanya sudah muncul? Branding pustakawan, urgensi dan strategi. Baik, jadi ini yang saya kasih tema besar hari kita ya. Kita branding urgensi dan strategi ini. Urgensi, kenapa sih pentingnya, apa strateginya, itu mau dibahas. Jadi pertama pasti kita akan lihat, ini sebenarnya slide utama saya, nggak penting lagi, udah ada. Ini nanti diambil aja slide-nya, termasuk kalau mau berkomunikasi lewat ininya. Apa itu branding? Jadi tadi sekilas sudah disampaikan ya oleh Pak Arda. Kalau kamu swasta Indonesia besarnya itu yang resmi kita ambil branding itu merek katanya ya, tanda yang dikenakan oleh sebuah perusahaan atau pabrik itu untuk menampilkan produknya yang membedakan dengan produk lain ya, supaya orang kenal ya, itu dah merek kalau bahasa Indonesia. Kalau branding cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia online itu tidak ada branding, karena branding itu bahasa Inggris, jadi bahasanya merek. Jadi merek diterjemahkan seperti ini aja gitu, jadi agak singkat. Jadi ada juga kata imbuhannya itu kegagahan, keunggulan, kualitas. Jadi mungkin ini yang masuk ke kita. Apakah yang dimaksud dengan branding? Saya menarik mengambil dari K. Ferrer di 2012, sudah lama ya. Ini menarik bagi saya kenapa ada beberapa poin yang kita akan garis bawahi dan menjadi latar diskusi kita pada hari ini. A brand is not an icon, slogan, or mission statement. Itu satu. It is a promise your company can keep in every marketing activity, every action, every corporate decision, every customer interaction. You promote it internally and internally. Saya pikir ini bagi pusakawan nggak usah diterjemahkan lagi nih ya. Jadi namanya branding itu adalah bukan hanya sebuah slogan ya. Kita coba diskusikan. A brand is not an icon, slogan or a mission statement. Jadi itu bukan hanya sebagai logo, sebagai slogan atau semacam branding atau apa namanya statement kita menjadi pustakawan apa misalnya. Tapi itu bagaimana kenyataannya saat ini? Kita bahas satu-satu dulu.
Apakah pusakawan masih sekedar ikon, lambang misalnya, penjaga perpustakaan? Jika jawabannya ya, maka branding itu menjadi penting nanti. Dan branding yang sudah ada langkah pandang sekarang itu salah berarti. Karena itu bukan ikon. Apakah peran pusakawan masih terbatas sebatas slogan, belum ada manfaatnya misalnya? Misalnya berkarya untuk rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah sudah terasa manfaatnya atau belum? Karena itu mungkin statement Anda kan, statement di perusahaan seperti itu. Apakah visi misi perusahaan itu masih sebatas ekspresi tanpa aksi? Ya, jadi ada visi mencerdaskan ini, menjadikan masyarakat yang ini, apakah itu hanya ekspresi pribadi? Itu belum ada yang dilakukan aksi-aksi yang menuju ke situ. Oleh karena itu, bagaimana dengan komitmen pimpinan? Juga menjadi penting karena a mission statement itu bukan hanya satu mission statement, tapi a mission commitment. Jadi kita ganti. Bukan pada era pandemi karena kita, oke. Jadi urgensinya kenapa? Kenapa menjadi penting memang membranding diri pusakawan, personal branding hari ini? Menurut saya ada 3 paling kurang, ya. Secara filosofis itu kalau kita tinjau, seperti dibilang tadi, sebenarnya branding ini bukan hal baru di dalam pustakaan. Kalau kita track ke literaturnya sampai tahun 70-an sudah muncul ya kata-kata itu, meskipun mungkin bukan digunakan branding. Jadi tuntutan filosofisnya pustakaan itu menjadi penting. Kenapa? Library is a living organism. Oleh karena itu branding is a must. Gitu. Jadi bahwa ini kan dari Ranggadatan ya sebagai hukum dasar perpustakaan bahwa itu selalu berubah dia, makanya kita perlu selalu menyesuaikan diri, kita harus tampil sesuai dengan masa. Nah, itu emas, artinya emas itu bukan emas, tapi ya satu keharusan yang wajib gitu ya. Jadi library, oleh karena itu library penting. Yang kedua, tantangan era di disrupsi yang tadi saya sekilas sudah sampaikan. Tanpa branding, pustakawan itu akan tergilas oleh disrupsi. Jadi kita akan kalah aja dengan segala macam. Ya kita bukan dalam bahasa saya mau bertanding, tapi kita sebenarnya punya modal yang lebih besar yang tidak punya oleh teknologi dalam hal ini. Adalah jiwa, adalah hati, adalah perasaan yang tidak bisa diberikan oleh teknologi. Coba manfaatkan potensi itu. Pasti manusia akan lebih suka, user kita akan lebih suka ke kita dengan teknologi. Tapi hari ini ya begitulah kayaknya ya, lebih percaya teknologi aja daripada percaya orangnya, pustakawannya. Kenapa? Itu dijawab nanti. Yang kedua, tuntutan profesi. Tuntutan profesi yang saya maksudkan di sini, pustakawan itu bukan orang jaga gudang gitu. Saya nggak mau seperti itu. Itu kita hebat sama dengan profesi lain juga masuk ke dalam 32 ranah profesional itu di negara kita dari secara hukum. Jadi jangan merasa itu nggak ada manfaatnya. Jadi branding itu merupakan suatu keniscayaan, nggak boleh nggak ada branding. Masa kita barangnya bagus, merek yang nggak bagus gitu kan. Jadi tuntutan profesi ini kesempatan sebenarnya. Ketika teknologi hadir, itu memang secara fisik perpustakaan langsung jadi mewah, jadi orang begitu masuk langsung, wah ini canggih sudah perpustakaannya. Tetapi jangan salah, pustakawannya apakah secara otomatis juga akan dianggap sebagai hebat gitu ya ketika ada teknologi? Nah, itu nggak boleh otomatis jawabnya, tergantung gitu. Kalau pustakawannya begitu masuk orang, untuk kedekati aja ke OPA, ke apa MPS, multi-purpose station apa yang ada di perpustakaan, pustakawannya geser-geser lari, menghindar, bukan mendekat, takut ditanya mungkin nggak bisa. Nah, itu malah citra Anda, branding Anda itu akan lenyap di situ terus gitu. Jadi ini menjadi kunci bagi kita sekarang ya. Jadi tuntutan 2 hal. Pertama, profesi ini sebenarnya ada kesempatan yang baik bagi pustakawan untuk menunjukkan dirinya bahwa pustakawan itu sangat profesional dan sangat adaptif dengan masa ke masa. Tapi syaratnya adalah pengetahuan kompetensi seperti yang dibilang tadi Mbak Arda juga. Baik. Kedua, kita potongan lagi masih dengan pengertian tadi. It is a promise your company can keep in every marketing activity, every action, every corporate decision, every customer interaction. Ini adalah janjikan sesuatu dan tepati janji itu. Jadi jangan hanya sekedar merek tadi, nggak betul ya. Jadi yang namanya branding itu adalah sebuah janji, sebuah tekad yang ingin dijanjikan, dan itu harus dilakukan dalam setiap aktivitas kita. Setiap keputusan yang kita berikan, misalnya, ini membuat ini untuk apa, membuat ini untuk apa. Dan dalam setiap interaksi tadi, ketika saya simak di jalan tadi, Pak Ardan nanya sama Ami, apa yang kamu lakukan kalau ditanya ada internetnya? Nah, itu kan, nah itu customer interaction. Jadi kita harus minimal menjawab dengan sangat baik, dengan sangat sopan. Dan saya pikir itu udah contoh orang branding itu dia kayak Pak Arda itu udah branding ya, Pak Ismiati juga itu masuk gitu. Jadi yang kedua, pertimbangan setiap langkah kebijakan dengan hati-hati gitu. Jadi kita kepustakaan, kebutuhan layanan yang Anda berikan, menjawab dan itu harus dengan hati-hati. Kami nggak ngoncontoh tadi berdua sebenarnya ya.
Tapi Intouch ini kayaknya nyambung gitu. Jadi kita itu dengan hati-hati. Kenapa? Layani pustaka dengan hati, karena dengan internet dan robot tidak punya hati gitu. Ya, jadi kalau kita nggak melayani dengan hati, kalah sama robot gitu. Kita nggak modal apa, cepat nggak ada, ya. Banyak nggak banyak, gitu. Ingat nggak banyak ingat. Tapi kalau kita punya hati, maka saya pikir robot itu akan mengangkat tangan untuk kita dan pemustaka akan hadir kepada Anda karena Anda melayani mereka dengan hati. Dan kenapa? Karena yang kita layani juga punya hati gitu. Ya, kenapa itu jawabannya mungkin pesawat nggak mau dia kalau kita terbang nggak pakai robot? Itu satu aja kalau alasannya karena takut karena yang bawanya robot nggak punya hati. Tapi kalau yang punya hati kan takut juga dia punya anak, punya keluarga gitu ya. Jadi tetap potensi manusia itu dijaga. Ya, tadi sekilas sudah disebut juga sama Mbak Arda ya, bahwa branding plus marketing ini sengaja saya taruh di sini untuk membedakan saja sebenarnya, jangan seperti ini. Tapi kalau kita simak di dua kapasitas ini, branding itu pull, who you are, long term, loyalty, create your value, strategic, emotions. Sementara sebelah marketing itu pull, push gitu. Jadi yang sebenarnya yang branding ini lebih kepada kita menarik orang ya, membuat orang tertarik kepada kita, bukan mendorong misalnya orang untuk beli melayani, itu mungkin marketingnya. Who you are, nah, ini harus tampil, bukan what are you. Bentar ya, saya kecilin ini dulu. What you do, jadi nggak penting kali mempublish apa yang kita lakukan, itu kurang penting. Jadi kalau short term, misalnya seperti juga disampaikan tadi Pak Arda, saya rujuk terus, itu tsunami pandemi saja misalnya, itu short term. Setelah tsunami what gitu. Tapi enggak. Kalau namanya branding itu tetap long term. Loyalty, fast respon. Loyalty ini kayak tadilah, kita memang dengan hati itu melayani orang, bukan respon sekilas saja, begitu itu bolehlah. Ketika Anda ada mau menjual sesuatu ya boleh ya merespon. Ketika tidak, tapi itu tidak demikian di dalam branding. Di branding juga kita meng-create value, bukan meng-create extract value. Dalam makna nilai itu akan selalu melekat di hati orang ya. Jadi ini lebih kepada strategi, bukan taktik, bukan kayak membohongi atau segala macam, lebih kepada perasaan hati atau emotion daripada reason. Ada alasan-alasan misalnya karena saya udah bekerja di perusahaan maka saya melayani. Itu belum. Jadi yang emotion itu lebih penting daripada reasons. Baik. Internet PS perpustakaan ini menjadi alasan juga bagi Anda. Saya survei sendiri di UIN kok di ini bahwa anak-anak ilmu perpustakaan juga yang mungkin Anda ada sebagian yang mungkin pernah ikuti. Jawaban hari ini adalah seperti ini. Orang lebih memilih ke perpustakaan daripada internet. Kenapa? Itu yang paling atas, lebih efektif dan lebih efisien ya. Itu hampir 46,4%. Coba kita maknai makna daripada memang ini orang ilmu perpustakaan yang menjawab dan yang kita analisa nih orang perpustakaan lebih sesuai dengan keperluan juga lumayan ya 28,%. Lebih variasi format informasinya pasti itu 32%. Lebih nyaman membacanya itu tidak benar. Tetapi kenapa juga tidak nyaman lebih dibandingkan lebih efektif dan efisien itu lebih dipilih. Jadi oleh karena itu ini yang menjadi dasar bagi kita bahwa ada penilaian mahasiswa itu memilih internet itu lebih alasan rasionalitasnya itu karena mudah, efektif dan efisien. Mungkin itu apa jumpa Anda mungkin cemberut, nggak mau layani, nggak mau apa gitu. Meskipun sebenarnya dia lebih suka baca di perpustakaan ya, nggak ini ada buku, lebih ada punya referensi, punya tempat duduk yang bagus, punya AC. Lebih nyaman lah membacanya. Kalau dibandingkan dengan internet ini kan cuma jawab 10% mereka memilih itu, tapi lebih memilih efektif efisiennya itu ya. Jadi kalau ini dibalik artinya membuat lebih efektif dan efisien layanannya, Anda lebih ramah, lebih sopan, melayani dengan hati tadi. Saya pikir apa plus layanannya yang juga lebih enak di perusahaan. Saya pikir kita bukan sedang bertanding dengan teknologi tadi, sedang mengadopsi bagaimana melayani antara teknologi dan kita dan manusia. Jadi 3, manusia, teknologi dan ini ya. Baik. Strateginya gimana? Saya maaf nih kalau yang sering ikut saya kayak udah mengklaim bahwa strategi STAR ini menjadi milik saya begitu. Boleh aja dicari di internet nanti ada nggak yang strategi STAR ini apa. Jadi STAR itu selalu saya kalau untuk memulai sesuatu Anda harus tahu situasinya dulu, situasi Anda hari ini apakah secara kapasitas sudah cukup ya. Target Anda harus punya misalnya ini selesai ikut webinar ini saya berarti harus percaya diri, harus menjadi pustakawan yang baik itu. Nah, ini target harus. Kemudian yang ketiga, jangan hanya target aja, tapi harus ada aksi gitu. Aksinya ya dilakukan sehingga targetnya nanti ada result atau hasil. Jadi bahasa lainnya, if you want to be a star, use this star approach. Jadi jika Anda ingin membintang, ingin menjadi branding, jadi ikon perusahaan dalam bahasa ini, maka gunakan pendekatan ini.
Selalu harus tahu situasi mandiri hari ini masih kurang, oke, belajar. Kemudian baru set target. Tapi understanding the situation and setting your target, nah udah tahu situasi, kita udah set target ini tahun depan ini, tapi pulang ke rumah tidur without action is a dream. Jadi meskipun sudah semua tahu, tapi tanpa aksi adalah mimpi. Jadi itu menjadi penting. Jadi kalau situasi hari ini, ya menurut saya ya, maaf nih kalau nanti tidak benar, diprotes saja di sesi Q&A-nya. Kurang percaya diri menurut saya itu. Nggak tahu apa benar atau tidak, Anda terlalu ini, dan kurang kompetensi. Ada alat kadang-kadang tidak mampu digunakan. Benar atau salah, nanti Anda jawab sendiri. Kurang koordinasi, pimpinan, IPI, dan pakar mungkin itu tidak juga terjadi situasi hari ini. Kurang reaksi, pustakawan dan pimpinan itu kayak ya agak sedikit tidak aktif gitu ya. Jadi harus ini situasi yang menurut saya analisa seperti ini, dan saya akan survei apakah benar seperti ini. Jadi situasi kurang inovasi ya juga saya pikir sering kita kunjungan banyak yang copy paste aja programnya enggak ini, kurang tinggi cita-citanya gitu. Jadi pun nggak ada berniat menjadi seperti Mbak Adra juga bilang tadi ya. Oh ini menjadi target menjadi pustakawan teladan di tahun 2022 misalnya. Jadi persiapan harus sekarang. Jadi kurang prestasi begitu. Di situasi ini kita harus target tuh. Ya, targetnya apa? Oh, oke. Oh ya, targetnya 2021 ini selesai acara ini ya kompetensi dan kepercayaan diri saya harus tingkat. Kedua faktor ini kan penting kali itu. Modal branding ya. Karena kompetensi nggak ada, percaya diri nggak ada, gimana orang mau percaya Anda gitu. Yang kedua, harus proaktif dan partisipatif. Sikap ini sangat efektif untuk meningkatkan branding. Kalau kita nggak proaktif, hanya sendirian aja, kemudian nggak bergabung ke orang-orang, mana orang tahu bahwa Anda pun punya ilmu, nggak ada yang tahu. Ya. Yang ketiga, misalnya di tahun 2023, ini contoh aja, jangan di apa, kreatif dan inovatif. Jadi dari kebersamaan tadi, dari kepercayaan diri yang sudah ada, kita sudah punya kompetensi, kita jadilah inovatif ya, lakukan hasil-hasil penelitian untuk menciptakan program-program yang layanan-layanan yang sesuai dengan selera anak milenial atau selera yang ya teknologi berikan, Anda juga bisa berikan, plus tambah dengan sedikit hati gitu. Jadi kita plus hati aja. Yang selanjutnya di 2024 misalnya kita harus harus membuatkan harus membuatkan prestasi dan sertifikasi. Jadi misalnya target kita di tahun berikutnya itu membuat perusahaan dengan hadirnya prestasi juara nasional misalnya, sertifikasi perusahaan akan meningkat. Jadi efek dua itu multi efeknya ada. Jadi ciptakan untuk meraih suatu prestasi setinggi-tingginya oleh kita. Itu modal untuk branding. Jadi itu target berikutnya misalnya jasa dan produk inovatif, misalnya library priority misalnya. Ini kan sering di bandara kan, ada layanan khusus istimewa untuk penumpang pesawat, itu boleh dipakai oleh kita. Jadi secara maaf ini screen saya tercoret tadi. Ya harian, mingguan, bulanan dan tahunan gitu ya. Kemudian manfaatkan medsos untuk apa dan siapa. Ya, apakah kalau perlu menjadi library influencer dan seterusnya. Kenapa demikian? Kita harus tahu bahwa pengguna medsos itu berdasarkan umur, misalnya paling banyak ternyata di umur 23 sampai 35 tahun, 34 tahun. Kalau di usia ini mereka yang dua ini pakai apa gitu. Nah, ini maksud saya. Jadi penggunanya kita harus tahu dulu bahwa pengguna medsos yang paling banyak adalah usia sekian. Oke. Usia sekian, dia sukanya pakai Instagram, misalnya ini ternyata perempuan ya. Ini saya ambil dari data. Itu perempuan ternyata paling banyak menggunakan medsos gitu. Jadi harus penting Instagram. Jadi Instagram digunakan untuk mempromosi, membranding diri. Jadi actionnya secara internal ini sebagai penutup kita. Untuk aksi boleh lakukan update pengetahuan dan keahlian diri Anda sekarang terus, partisipasi aktif setiap kegiatan, tingkatkan perpustakaan dan literasi ya. Tingkatkan koordinasi dengan teman-teman dan pimpinan, lakukan sekarang. Mori lebih proaktif atau jemput bola, misalnya apa jemput bola nih? Secara internal, misalnya rektornya jangan dipaksa suruh ke perusahaan buat kartu perusahaan, pada jajaran mereka itu bawalah ke sana buat didata kayak orang bank gitu. Buat kasih tahu kalau Bapak buat ini nanti begini, nanti bisa panjang lebih lama, Bapak masuk ke library priority misalnya ya, seperti itu. Jadi jemput bola. Kemudian kalau secara eksternal itu partisipasi dalam kegiatan-kegiatan literasi, apakah IPI, apakah ajaran kegiatan lain ya.
itu masuk ya, ikut lomba, ikut sembara seperti dibilang Pak Arad juga. Jadi kita kan ini ada lomba apa, ada lomba menulis, ada lomba pusakaan berprestasi dan seterusnya, ikut itu. Karena pada saat Anda sudah punya satu kepercayaan diri, maka Anda akan ingin muncul lebih tinggi lagi. Aktif melakukan promosi, terutama via medsos seperti yang saya bilang tadi. Dalam pengertian promosi diri itu nomor 2 ya, alatnya nomor 2, tapi kemampuan diri nomor 1. Jadi anak muda misalnya seperti dia bilang tadi itu, apakah memang dia lebih ke Instagramnya, kalau untuk YouTube-nya, untuk ini Facebook dan seterusnya, nah itu untuk orang-orang yang tua misalnya. Hasilnya apa? Hasilnya effort will not betray the result. Bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yakinlah itu, ya, ingat itu. Usaha Anda yang akan lakukan itu, insya Allah akan berbuah hasil, nggak akan ditipu dia. Dan ingat juga bahwa branding itu bukan selfie-selfie, tetapi aksi untuk menepati janji sebagai pelayan informasi. Ayo mulai gitu. Jadi ini kalau Mbak Najwa sering buat narasi di belakangnya, saya cobalah. Jadi kalau menurut saya gitu ya, branding itu bukan selfie-selfie, tapi aksi untuk menepati janji sebagai layanan informasi. Mari kita mulai sekarang. Dan kalau sekarang semua kerja di rumah atau work from home, kalau others itu work from home, WFH-nya work from home, librarian work from heart. Jadi ini saya pikir beberapa hal penting yang menurut saya menjadi penting bagi kita sebagai pustakawan untuk membranding diri supaya jangan dianggap sebagai ini. Jadi kalau sebelum question and answer, saya juga kutip beberapa quote yang saya suka. Satu, kita tidak harus bertanding mencari lawan, itu nggak perlu. You are not obligated to win. You are obligated to keep trying to do the best you can every day. Anda tidak harus dituntut menang untuk bertanding untuk menang gitu. Tapi Anda yang dilakukan adalah wajib melakukan yang terbaik yang Anda bisa setiap hari aja meskipun kecil-kecil. Jadi nggak usah ini karena si dia nggak, lakukan secara rutin, komitmen untuk memperbaiki. Itu kalau bahasa agamanya adalah fastabiqul khairat, berlomba untuk berbuat baik itu. Yang kedua, sebagai penampilan pustakawan tadi, Ami di awal-awal sudah sampaikan, oh ini di bandara orang nanya, oh kok ada jurusan ilmu pustakaan. Jangan bersedih hati. Ya, ingat salah satu pepatah Arab itu, libasukum yukrimukum qablal julus wa ilmukum wa adabukum ba'da julus. Libasukum itu pakaian, penampilanmu, yukrimukum dan orang menganggap hebat itu, ya sebelum Anda duduk bolehlah berjas itu Anda udah dianggap, wih, wah ini hebat nih gitu ya. Atau tahu perampok mungkin. Jadi, tapi yang lebih penting lagi apa? Wa ilmukum ada buku ada julus. Jadi kompetensi dan ilmu Anda itu setelah Anda duduk. Nah, itu nggak penting. Jadi ketika ngobrol kayak Ami tadi di bandara, oh ternyata anak pustakawan begini ya. Nah, itu yang lebih penting daripada penampilan. Saya garis bawahi dari dua penting. Penampilan juga jaga, tapi keahlian juga harus diutamakan. Jadi jangan bersedih hati bahwa kita akan menjadi orang yang memang punya profesi yang punya basis yang sangat kuat dalam agama sebagai pelaksana misi Iqra. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, Ami, dan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Saatnya untuk Anda misalnya kurang jelas atau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, ini momennya Anda bisa langsung hari ini atau bisa melalui di media sosial saya di Facebook, di Twitter atau di YouTube sendiri. Demikian saya kembalikan ke Ami sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nazarudin yang sudah memaparkan